Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A, IAIN Nurjati Cirebon dengan anggota Lucy Rahmawati dan saya sendiri Kuswa Khotimah, ada Meliana Araswati Fitri dan Nur Aidah. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai suatu kaidah pencacahan dalam peluang. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara ini dapat dilakukan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk yang pertama, cara menentukan banyaknya suatu percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan aturan penjumlahan. Definisi dari aturan penjumlahan itu sendiri adalah jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A ditambah B. Contohnya seperti berikut ini. Jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer tersebut menyediakan 5 jenis sepeda motor merek Honda, 3 jenis sepeda motor merek Yamaha, dan 2 jenis sepeda motor merek Suzuki. Maka dengan demikian orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak 10 jenis sepeda motor. Mengapa 10 jenis? Karena di dealer tersebut memiliki 5 jenis Honda, 3 merek Yamaha, dan 2 merek Suzuki. Maka kita perlu menjumlahkan merek sepeda motor tersebut saja. Untuk cara kedua dalam menentukan banyaknya suatu percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi 2, namun keduanya harus saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Oke, yang pertama terlebih dahulu yaitu menyebutkan kejadian satu persatu. Contohnya seperti berikut ini. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapakah hasil yang berlainan dapat terjadi? Penyelesaiannya, teman-teman bisa sambil memperhatikan diagram pohon yang tersedia pada video ini. Apabila uang logam dilempar satu kali, maka kemungkinan yang keluarnya bisa angka ataupun gambar. Sedangkan dadu, misalkan kita lemparkan sekali, maka kemungkinannya itu ada 6. Bisa yang munculnya mata dadu ke-1, ke-2, 3, 4, 5, dan 6. Maka hasil yang mungkin bila kedua benda tersebut dilemparkan secara bersamaan, uang dan dadu, maka hasil kemungkinannya ada 12. G1 itu artinya menunjukkan gambar dan dadu menunjukkan angka 1. Dengan demikian, banyaknya cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Aturan dalam perkalian yang kedua yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia. Kaidah aturan perkalian ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proses menentukan banyaknya cara dari suatu percobaan. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Berapa cara Alia dapat memakai baju dan celana? Oke, kita langsung ke penyelesaian soal tersebut. Diketahui Alia mempunyai 5 baju dan 3 celana. Kemudian yang akan kita cari berapa banyak cara Alia memakai baju dan celana. Oke, pertama kita misalkan 5 baju itu dengan B1, B2, B3, B4, dan B5. Kemudian kita misalkan ketiga celana tersebut dengan C1, C2, dan C3. Hasil yang mungkin terjadi kita tuliskan dalam sebuah tabel, di mana tabel ini merupakan perkalian antara unsur-unsur B1 dengan unsur-unsur C. Nah, kita tuliskan B1, B2, B3, B4, dan B5 pada sebuah baris yang paling atas. Kemudian C1, C2, C3 pada kolom yang paling kiri. Kemudian kita kalikan masing-masing unsurnya. Misalnya, B1 dengan C1 menjadi C1 B1, kemudian B2 dengan C1 menjadi C1 dan B2, kemudian C1 dengan B3 menjadi C1 dan B3. Selanjutnya seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan hasil
dari perkalian masing-masing unsurnya, yaitu ada 15. Jadi banyaknya cara Alia dapat memakai baju dan celana ada 15 cara. Nah, untuk penyelesaian yang lain kita bisa gunakan dengan cara kita siapkan 2 kolom karena subjek yang diketahui yaitu ada 2, baju dan celana. Nah, kolom yang pertama kita isikan dengan jumlah baju yang tersedia. Kemudian kolom yang kedua kita isikan dengan jumlah celana yang tersedia. Oke, yang pertama yaitu ada yang baju itu ada 5, kemudian celana ada 3. Kemudian kita kalikan 5 dikali 3, jadi ada 15. Jadi, cara Alia dapat memakai baju dan celana ada 15 cara. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita mempunyai permasalahan yaitu Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Tentukan berapa banyak cara Salma dapat memakainya. Diketahui dari soal yaitu Salma mempunyai 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, dan 4 topi. Maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan cara kolom yang seperti contoh yang pertama. Nah, untuk soal ini kita sediakan 4 kolom karena terdapat 4 subjek, yaitu baju, celana, sepatu, dan topi. Nah, untuk kolom yang pertama kita isikan dengan jumlah baju, kolom yang kedua untuk celana, kolom yang ketiga untuk sepatu, dan kolom yang keempat untuk topi. Nah, kemudian dari soal diketahui jumlah bajunya ada 5, kemudian celananya ada 3, kemudian sepatunya ada 2, dan topinya ada 4. Jadi 5 kali 3 kali 2 kali 4 sama dengan 120. Jadi cara Salma menentukan berapa cara Salma dapat memakainya yaitu ada 120 cara. Nah, dari penyelesaian pada contoh 1 dan contoh 2 menggunakan kolom kaidah pencacahan, maka dapat dirumuskan dalam pernyataan berikut ini. Apabila tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara, dan kedua dengan N2 cara, kemudian sampai tempat K dapat diisi dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 dikali N2 dikali N sampai NK cara. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Reswati Fitri akan melanjutkan contoh yang ketiga, yaitu untuk soal contoh ketiga yaitu dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? Soal yang pertama yaitu tanpa pengulangan dan kedua yaitu boleh berulang. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Untuk bagian yang A itu tanpa pengulangan. 4 angka berarti ribuan, sehingga diperlukan 4 tempat, yaitu untuk yang kotak pertama ribuan, kedua ratusan, ketiga puluhan, dan selanjutnya satuan. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga yang mungkin angkanya itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 6 cara yang tanpa pengulangan. Maka untuk ribuannya 6, ratusannya 6, puluhannya 5, satuannya 4. Jadi banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 bilangan. Selanjutnya yaitu bagian B untuk yang boleh berulang. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga ada 6 cara. Untuk urutan kedua dan seterusnya masing-masing 7, sebab semua angka kemungkinan karena berulang maka diperoleh ribuannya 6, ratusannya 7, puluhannya 7, satuannya 7.
Jadi, banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah 6 kali 7 kali 7 kali 7, yaitu 2058 bilangan. Selanjutnya contoh keempat. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri 3 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. A. Angka tidak berulang. B. Angka boleh berulang. Untuk selanjutnya penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama kan angka tidak berulang. Nah, di sini tuh ada angka 433, di mana 4 ada di kotak ratusan, 3 ada di kotak puluhan, dan 3-nya lagi ada di kotak satuan. Nah, bilangan yang disusun adalah bilangan ganjil, maka kotak satuan dapat diisi dengan angka 1, 3, dan 5. Nah, di sini kan ada syarat angka tidak berulang, maka kotak ratusan bisa diisi dengan 4 cara, dan kotak puluhan dapat diisi dengan 3 cara. Jadi bilangannya jadi banyaknya bilangan yaitu 4 kali 3 kali 3 sama dengan 36 bilangan. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya yang bagian B yaitu angka boleh berulang, di mana di sini ada angka 553 dan 5 berada di kotak ratusan, selanjutnya 5-nya lagi berada di kotak puluhan, dan 3-nya berada di kotak satuan. Nah, karena yang disusun bilangan ganjil, maka kotak satuan diisi dengan 3 cara. Nah, di sini kan ada syarat angka boleh berulang ya. Maka kotak ratusan dapat diisi dengan 5 cara, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan kotak puluhannya juga bisa diisi dengan 5 cara. Jadi banyaknya bilangan yaitu 5 kali 5 kali 3 sama dengan 75 bilangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kaidah pencacahan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.